Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Aulia, NIM 19073045, mata kuliah Teknologi Pengkondisian Udara, kode sesi 20202020730144. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pengisian oli sistem AC mobil. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, kita masuk terlebih dahulu ke tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tujuan yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tujuan pengisian oli pada AC mobil. Jadi setelah materi ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tujuan pengisian oli pada sistem AC mobil. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengetahui langkah-langkah pengisian oli pada AC mobil. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan pengisian refrigeran pada sistem AC mobil. Selanjutnya yaitu mahasiswa mampu mengetahui langkah-langkah pengisian refrigeran pada AC mobil. Baik, sekarang kita masuk ke materinya yaitu pengertian oli kompresor AC. Dapat kita lihat pada samping kanan layar ada salah satu merek oli kompresor AC. Tentu di lapangan kita nanti akan banyak melihat merek-merek lain oli kompresor AC pada mobil. Ini merupakan salah satu contohnya. Jadi di lapangan pasti kita akan melihat merek-merek lain atau bentuk-bentuk lain. Jadi kita masuk. Oli kompresor memiliki peran yang signifikan terhadap kerja kompresor AC. Di dalam kompresor AC, terdapat piston yang bergerak mengikuti putaran mesin melalui puli kompresor ketika AC mobil dinyalakan. Kerusakan pada kompresor tentu dapat terjadi apabila tidak terdapat oli pada pergerakan piston di dalam kompresor. Jadi dapat disimpulkan bahwa oli kompresor AC berfungsi untuk melumasi kompresor AC agar terhindar dari kerusakan serta agar kompresor AC tidak mengeluarkan bunyi yang keras. Nah, jika kompresor AC mengeluarkan bunyi yang keras, maka itu dapat membuat pengemudi atau pengguna mobil menjadi tidak nyaman. Untuk itu, apabila kompresor AC mengeluarkan bunyi-bunyian yang aneh atau bising, hal tersebut merupakan salah satu tanda oli kompresor AC mobil telah habis akibat mengalami kebocoran atau batas pakai yang sudah berakhir. Selanjutnya, pengisian oli kompresor dilakukan setelah melakukan pemvakuuman sistem AC karena oli akan mengalir ke dalam sistem AC dengan memanfaatkan kevakuuman yang terdapat pada sistem AC. Dalam sistem AC, perlu dilakukan pengosongan dan pengisian refrigeran dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi kerja dari sistem AC kepada suatu kondisi yang maksimal dan dapat menjalankan peran penghantar panas dengan baik sehingga proses pendinginan AC dapat bekerja dengan sempurna. Baik, masuk materi selanjutnya yaitu syarat oli kompresor. Jadi untuk dijadikan oli kompresor, oli ini harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Syarat yang pertama yaitu mempunyai titik didih yang tinggi
namun memiliki titik beku yang rendah, sehingga mempunyai rentang suhu operasi yang lebar agar bisa berada pada wujud cairnya. Syarat yang kedua yaitu mempunyai kekentalan yang tinggi. Syarat selanjutnya yaitu mempunyai kestabilan terhadap suhu. Selanjutnya, mempunyai kestabilan terhadap tekanan. Selanjutnya, mempunyai kemampuan untuk menolak air yang baik, sehingga nantinya oli kompresor tidak tercampur dengan air yang akan membuat oli menjadi rusak. Tentu campurannya akan berbeda. Selanjutnya yaitu bisa mencegah terjadinya proses korosi. Selanjutnya, tidak mudah teroksidasi, daya tahan tinggi terhadap oksidasi. Setelah itu kita masuk ke komposisi oli kompresor AC mobil. Pada oli kompresor AC harus memiliki komposisi atau zat-zat penyusun seperti berikut. Yang pertama yaitu antioksidan. Antioksidan ini berguna untuk agar oli tidak mudah teroksidasi. Yang kedua yaitu deterjen. Deterjen ini berguna untuk memperbaiki sifat oli. Selanjutnya anti-wear. Anti-wear ini berfungsi agar tidak terjadi kontak langsung antara komponen metal dalam kompresor. Anti-wear ini sama fungsinya seperti bantalan agar antara besi sama besi itu tidak terkikis atau pengikisan. Selanjutnya itu metal deaktivator. Berfungsi untuk melumpuhkan ion metal dalam oli. Selanjutnya penghalang karat. Aditif yang ditambahkan untuk menghalangi terjadinya karat dalam mesin. Selanjutnya yaitu modifikator friksi. Merupakan aditif untuk menurunkan friksi atau gaya gesek. Selanjutnya yaitu stabilisator tekanan. Ini berfungsi agar oli bisa tahan terhadap tekanan yang tinggi. Selanjutnya yaitu antifoam. Antifoam ini berfungsi menurunkan tekanan permukaan oli sehingga tidak timbul buih atau busa karena buih berisikan udara yang bisa menaikkan friksi. Jadi kalau ada buih di dalam sistem AC maka pemvakuman ini belum berhasil karena pemvakuman ini berguna untuk membuang udara yang ada di dalam sistem AC. Selanjutnya yaitu peningkatan kekentalan. Peningkatan kekentalan ini berfungsi untuk meningkatkan kekentalan oli. Selanjutnya yaitu emulsifier. Emulsifier berfungsi agar semua aditif dan oli mineral selalu dalam bentuk emulsi atau tidak terpisah. Kita masuk ke alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang pertama yaitu 1 unit AC pada mobil. Yang kedua yaitu toolset. Yang ketiga oli kompresor. Yang keempat tachometer. Yang kelima yaitu manifold gauge. Selanjutnya yaitu 1 tabung refrigeran R134A atau R12. Selanjutnya gelas ukur. Dan yang terakhir yaitu majun atau kain lap. Sebelum memulai kerja, kita harus memahami keselamatan kerja yang akan kita lakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu gunakan alat sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, bekerjalah sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan atau
Bekerjalah sesuai dengan job set. Yang ketiga yaitu jagalah kebersihan tempat kerja. Yang keempat, letakkan benda kerja di tempat yang bersih. Yang kelima, letakkan benda kerja di tempat yang aman. Selanjutnya itu kelompokkanlah komponen sesuai dengan letak komponen tersebut agar nantinya saat setelah kita bongkar komponen-komponen ini tidak terpisah, karena kalau terpisah atau tertukar maka akan terjadi ketidakpasan karena setiap komponen itu memiliki tingkat keausan yang berbeda. Selanjutnya yaitu tandai posisi komponen yang dibongkar dengan spidol. Selanjutnya, berilah setiap komponen nama menggunakan lakban kertas. Selanjutnya yaitu kita masuk ke langkah pengisian oli sistem AC mobil. Baiklah, sebelum memulai kerja, kita harus memastikan yang pertama yaitu manifold gauge terpasang. Pastikan katup high dan low pada manifold gauge terkunci. Selanjutnya, pasangkan selang berwarna merah atau high ke service valve, discharge atau D, dan selang berwarna biru atau low ke service valve suction atau S kompresor. Baik, kita masuk ke langkah yang pertama yaitu masukkan oli pada gelas ukur sesuai dengan takaran. Takarnya dapat kita lihat. Untuk kondensor, jumlah oli yang dimasukkan yaitu 40 cc. Untuk evaporator, jumlah oli yang dimasukkan yaitu 40 cc juga, sama dengan kondensor. Dan untuk receiver atau dryer, jumlah oli yang dimasukkan yaitu 10 cc. Untuk catatan, lebihkan 10 cc untuk setiap penambahan oli. Baik, kita masuk langkah yang ketiga. Kemudian selang yang berwarna kuning dipasangkan pada servis kentap pada tabung refrigeran. Dan bukalah servis kentap pada tabung sehingga refrigeran mengalir ke selang berwarna kuning. Tekan pentil atau buka sedikit sambungan pada selang kuning dengan manifold gauge sehingga refrigeran mengalir keluar. Ini bertujuan untuk membuang kadar uap udara atau uap air yang ada dalam selang berwarna kuning. Selanjutnya, setelah selesai, kunci kembali sambungan tersebut. Kemudian, dengan segera pindahkan selang kuning dari servis kentap tabung refrigeran ke dalam gelas ukur yang sudah diisi oli. Langkah yang kelima yaitu buka katup blow yang berwarna biru pada manifold gauge. Maka oli akan terhisap ke dalam sistem dengan sendirinya akibat kevakuman dalam sistem AC. Baik, kita masuk ke langkah pengisian refrigeran. Baik, masuk ke langkah yang pertama yaitu setelah pengisian oli selesai, maka kita lanjutkan dengan pekerjaan pengisian refrigeran. Hal yang perlu kita perhatikan adalah cairan refrigeran jenis apa yang digunakan sistem AC mobil tersebut. Jadi setiap mobil memiliki jenis cairan refrigeran yang berbeda. Yaitu cara membedakannya adalah dengan melihat service valve pada sistem AC tersebut. Jika service valve berbentuk ulir, maka jenis refrigeran yang digunakan adalah R12. Dan jika service valve berbentuk clamp, maka jenis refrigeran yang digunakan adalah R134H.
Setelah itu, pastikan manifold gauge terpasang dan pastikan katup high dan low pada manifold gauge terkunci. Langkah selanjutnya yaitu pasangkan selang berwarna merah atau high ke surface valve discharge atau D pada selang berwarna biru atau low ke surface valve suction atau S kompresor. Kemudian selang yang berwarna kuning terpasang pada surface can tap tabung refrigeran dan bukalah surface can tap pada tabung sehingga refrigeran mengalir ke selang berwarna kuning. Tekan pentil atau buka sedikit sambungan pada selang kuning dengan manifold gauge sehingga refrigeran mengalir keluar. Ini bertujuan membuang kadar udara atau uap air yang ada dalam selang berwarna kuning. Langkah selanjutnya yaitu pada saat mesin mobil dalam keadaan mati. Pada saat mesin mobil dalam keadaan mati, langkah yang kita lakukan yaitu yang pertama, bukalah katup berwarna biru atau katup low pada manifold gauge secara perlahan dan pastikan indikator pada manometer berwarna biru hingga tekanan pengisian sampai 4,2 kg per cm kuadrat atau sama dengan 60 psi. Langkah yang kedua yaitu tutup kembali katup berwarna biru atau low pada manifold gauge. Baik, masuk pada saat mesin dinyalakan. Pada saat mesin dinyalakan, langkah yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, nyalakan mesin mobil, kemudian tahan di posisi 1500 sampai dengan 2000 rpm. Yang kedua yaitu posisikan blower maksimal dan pendinginan maksimal. Yang ketiga yaitu buka semua jendela dan pasangkan termometer pada angin yang keluar dari evaporator untuk melihat temperatur pendinginan. Perhatikan side glass, apakah kondisi refrigeran sudah cukup? Jadi ciri-cirinya, jika terdapat banyak gelembung, maka refrigeran masih dalam keadaan kurang atau kondisi kurang. Dan jika tidak ada gelembung, maka refrigeran terlalu banyak. Dan jika hanya ada gelembung sesekali, maka kondisi refrigeran sudah cukup. Jadi saat pengisian refrigeran, jumlah refrigeran yang diisikan tidak boleh terlalu banyak dan juga tidak boleh terlalu kurang atau terlalu sedikit, karena itu akan mempengaruhi pendinginan nantinya. Jadi harus diisikan sesuai dengan standarnya atau secukupnya. Masuk langkah selanjutnya yaitu jika kurang, maka lanjutkan pengisian refrigeran dengan cara membuka secara perlahan-lahan katup berwarna biru atau low pada manifold gauge dan posisi indikator manometer yang biru di antara 1,5 kg per cm kuadrat sampai dengan 2,5 kg per cm kuadrat dan posisi indikator tekanan pada manometer yang merah di antara 14 kg per cm kuadrat sampai 16 kg per cm kuadrat. Jadi ada peringatan itu penting, jangan sekali-kali membuka katup berwarna merah atau high pada manifold gauge selama proses pengisian refrigeran saat mesin hidup. Jadi tidak boleh membuka katup berwarna merah. Dan langkah selanjutnya yaitu jika pengisian belum selesai, yang ditandai dengan banyak gelembung pada side glass, sedangkan pada indikator manometer yang merah sudah mendekati tekanan 16 kg per cm kuadrat, maka hentikan pengisian refrigeran tersebut
lakukan pendinginan pada kondensor, yaitu dengan cara mendinginkan dengan udara atau menyiramnya dengan menggunakan air. Selanjutnya yaitu perhatikan indikator manometer yang merah. Jika sudah turun, maka lanjutkan pengisian sampai kondisi cukup. Selanjutnya yaitu matikan AC mobil, matikan mobil, tutup servis Kentab pada tabung, dan lanjutkan dengan membuka selang-selang yang terpasang pada sistem AC dengan hati-hati. Penting untuk diingat nanti ketika melepas selang-selang dilakukan dengan cepat agar refrigeran tidak keluar, agar tidak terbuang sia-sia. Jadi sekian presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Kalau salah mohon diperbaiki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.